selamat pagi. Halo Kak Lintang, selamat pagi. Halo Kak. Oke, apa kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa bukan? Adik-adik kan sudah bangun pagi, sudah berdoa. Harusnya Pak adik-adik harusnya semangat untuk ikuti sekolah minggu di pagi hari ini adik-adik. Nah, kita sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita akan berdoa dulu ya. Nah, bagaimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah bangun pagi. Sebentar lagi kami akan sekolah minggu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hore adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Karena kita termasuk anak-anak juga adik-adik. Ayo Kak, kita mulai. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar kanan, putar kiri. Hore! Mari adik-adik. Oke, nah adik-adik tahu tidak, Bapak Abraham disebut juga sebagai bapak yang sangat taat kepada perintah Tuhan loh adik-adik. Karena apa? Kemanapun Tuhan memerintah kepada Bapak Abraham, dia pasti sangat mengikuti apa yang katakan Tuhan loh adik-adik. Sehingga Bapak Abraham itu disebut juga bapak yang sangat taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan adalah firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku adik-adik. Oke Kak Lintang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi ada di firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi adik, berbuah, 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 Yeay adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Wah, Kak Theo yakin adik-adik sehat dan luar biasa ya di rumah. Saat ini adik-adik, kita akan belajar dari kisah Alkitab. Kira-kira kisah apa ya Kak Theo? Nah, kisah tentang lahirnya Ishak. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan menonton tentang kisah dari Alkitab itu, mari kita berdoa.
Duduk yang tenang, dan mana sikap doanya adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami saat ini akan belajar dari kisah Alkitab. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada satu cerita yang begitu indah, yang begitu bagus, yaitu cerita kisah lahirnya Ishak, yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab pertama, yaitu kitab Kejadian. Kejadian 21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nanti adik-adik suruh kakak, papa, mama, nanti setelah ini dibacakan untuk adik-adik ya. Namun adik-adik, sebelum mendengar cerita dari kisah Alkitab, Kak Theo minta adik-adik duduk yang tenang ya. Kak Theo punya video cerita Alkitab yang akan kita nonton bersama-sama. Tapi duduk yang tenang ya. Selamat menyaksikan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Adik-adik, dari cerita Alkitab yang baru saja kita nonton bersama, Tuhan Allah berjanji kepada Abraham. Kak Theo, kira-kira apa janji Tuhan Allah kepada Abraham ya? Oh iya, adik-adik, Tuhan Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Nah, tapi adik-adik, waktu itu usia Abraham dan istrinya Sarah sudah sangat tua. Abraham waktu itu berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun adik-adik. Walaupun Abraham sudah tua, tapi Abraham selalu percaya akan janji Allah adik-adik. Nah, kira-kira Abraham umurnya berapa ya Kak Theo? Nah, adik-adik, umur Abraham waktu itu 100 tahun. 100 itu kayak gimana ya? 100 itu kayak gini adik-adik. 1 nolnya 2 sama istrinya Abraham yaitu Sarah yang berumur 90 tahun adik-adik. Kak Theo punya gambar nih. Pasti di rumah adik-adik punya kakek nenek kan? Tapi Abraham sama Sarah itu mungkin udah lebih tua sama kakek nenek adik-adik. Nah, ini ada gambar seorang kakek yang umurnya 100 tahun. Dan seorang nenek yang umurnya 90 tahun adik-adik. Waktu itu kira-kira umur Abraham 100 tahun seperti kakek ini. Dan umur Sarah 90 tahun seperti nenek ini adik-adik. Walaupun Abraham udah tua, tapi Tuhan Allah tetap menepati janjinya. Yaitu Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, mereka punya anak adik-adik. Nah, anaknya itu nama Ishak. Itulah janji Allah kepada Abraham. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini, Kak Theo mau bilang buat adik-adik, kita harus percaya kepada Allah. Kira-kira percaya kepada Allah itu kayak gimana ya? Oh iya, percaya kepada Allah itu adik-adik harus tahu dan selalu yakin bahwa Tuhan Allah selalu menolong adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, entah saat bermain, saat tidur, bangun, mandi, dan kemanapun adik-adik pergi, Tuhan Allah selalu menolong adik-adik. Nah, jadi, kalau adik-adik mau keluar rumah, mau buat apa saja, jangan lupa berdoa ya. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Ayo sikap doanya mana adik-adik di rumah? Nah, ikuti kata-kata Kak Theo ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi, jaga kesehatan ya. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Asik bukan adik-adik? Nah, dari firman Tuhan, Tuhan mengajarkan ke kita loh adik-adik. Pertama, Bapak Abraham itu seorang yang sangat taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik harus contoh seperti Bapak Abraham. Selalu taat dan selalu menurut kepada apa yang Tuhan katakan kepada dia loh adik-adik. Nah, adik-adik kalau dalam kehidupan sehari-hari harus taat juga adik-adik. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada papa mama gitu. Harus taat adik-adik. Nah, selain itu adik-adik juga diajarkan bagaimana bersaksi adik-adik. Adik-adik harus bisa jadi garam dan terang di sekitar tempat adik-adik, seperti di keluarga, di tempat teman, bahkan kalau di sekolah online pun teman-teman harus bisa jadi garam dan terang adik-adik, biar adik-adik nama Tuhan dimuliakan adik-adik, dan adik-adik bisa jadi teladan adik-adik buat orang lain juga. Nah,
hari ini kakak punya 4 pengumuman. Wah, banyak sekali ya. Kita mulai dari pertama adik-adik, yaitu yang ulang tahun. Nah, yang pertama ada adik Bram, yang kedua ada adik Dawai, yang ketiga ada adik Philip, yang keempat ada adik Nadia. Nah, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun adik-adik. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang kedua adik-adik, tentang tugas adik-adik. Kita akan menyaksikan tugas yang adik-adik telah kumpulkan pada minggu yang lalu. Silakan menyaksikan. Mazmur 42 ayat 5b. Karena aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih. Adik-adik yang belum mengerjakan tugas, jangan lupa mengerjakan tugasnya adik-adik dari guru sekolah minggu. Nah, adik-adik diharapkan mengerjakan adik-adik ya, supaya minggu depannya bisa ditampilkan juga adik-adik di grup sekolah minggu di WhatsApp ya adik-adik, supaya juga bisa ditampil di YouTube juga adik-adik. Nah, yang ketiga adik-adik, tentang persembahan adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin memberikan persembahan kepada guru sekolah minggu ini adik-adik bisa memberikan melalui QR code ataupun nomor di bawah ini adik-adik. Mungkin di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Adik-adik bisa lihat di bawah ini adik-adik. Oke? Nah, yang terakhir adik-adik, minggu depan kita mengadakan sekolah minggu secara online adik-adik melalui Zoom meeting. Nah, adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman adik-adik sekolah minggu yang lain biar bisa bertemu lagi, bisa bertemu dengan guru sekolah minggu yang kakak guru sekolah minggu. Nah, melalui Zoom meeting pukul 8.45. Jangan lupa adik-adik ya, bangun tidur terus berdoa, terus buka Zoom meeting dan tunggu sampai kakak guru sekolah minggu memulai ibadah sekolah minggu adik-adik. Jangan lupa adik-adik ya, diingat 8.45. Oke, adik. Nah, itu aja pengumuman hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa dengar dia panggil nama saya. Oke, Kak Lintang langsung. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sekali lagi adik-adik, dengar panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita adik-adik, kita akan berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikut biar kakak yang membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan jaga selalu dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.